Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami Waalaikumsalam. kali ini kami dari kelas 17 6B07 Keramat 98 mempresentasikan audit teknologi informatika penerapan metode COVID 5.0 pada domain deliver service and support atau DSS untuk mengukur tata kelolaan sistem informasi manajemen atau SIM di PT Transdana Profitri atau TDP. Untuk di sini anggotanya adalah Maulana Ali Waliadin, lalu Muhammad Nofrijal, Adi Julian, dan Ahmad Syarif. Di sini kami akan mempresentasikan pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan analisis hasil, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Muhammad Nofrijal. Terima kasih Bang Wali. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari PT Transdana Profitri atau TDP. Didirikan pada tahun 2002 di Jakarta, yang merupakan sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang pasokan barang dan jasa, transportasi barang berharga, serta perdagangan umum pada tahun 2009. TDP melakukan ekspansi di bidang jasa seperti security service, cleaning service, dan supporting service. Saat ini PT Transdana Profitri dikepalai oleh Ananda Sutrisno selaku komisaris utama dan Rianda Baskoro selaku direktur utama. Untuk menunjang perkembangan kemajuan perusahaan melalui teknologi informasi yang telah menjadi unsur penting dalam suatu organisasi dan merupakan investasi yang menjadi salah satu pembuat nilai tambah dan keuntungan kompetitif. Perlu diatur tata kelola TI agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Ya, bisa dilanjut. Ya, di rumusan masalah, divisi IT bertanggung jawab atas semua operasional layanan informasi di lingkup PT Transdana Profitri. Manajemen TI telah membuat SOP atau standar operasional prosedur mengenai layanan sistem informasi dan penanganan masalah yang berkaitan dengan pengoperasian SIM CSR untuk semua pengguna sistem. Manajemen TI juga sudah mengembangkan dan mengimplementasikan suatu sistem pelaporan secara online yang dipakai seluruh user jika terjadi masalah, baik masalah transaksi, reporting data, reporting pencetakan dokumen, dan lain-lain. Pada perkembangannya, beberapa masalah atau kondisi yang sering terjadi sehubungan dengan insiden dan masalah adalah sebagai berikut. 1. Manajemen IT telah membuat suatu prosedur penanganan dan penyampaian keluhan yang secara tertulis telah dimuat dalam suatu SOP. Namun, pada pelaksanaannya kurang ditaati oleh pengguna. Yang kedua, SOP yang dibuat jarang direview dan disesuaikan dengan perkembangan sistem teknologi yang berjalan dengan cepat. Selanjutnya, prosedur penyampaian keluhan belum dilaksanakan dengan baik dan terarah sesuai SOP yang telah dibuat. Dan klasifikasi masalah dan insiden yang masuk belum dapat dikelola dengan baik dan benar. Belum adanya penentuan level-level insiden, terutama untuk insiden besar dan kritis. Contoh insiden tentang keamanan sistem. Selanjutnya, pendistribusian laporan mengenai insiden dan pola permasalahan belum dilakukan secara tepat waktu. Yang terakhir, belum adanya optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada untuk penanganan insiden dan masalah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan temuan rumusan-rumusan masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahannya adalah sebagai berikut. 1. Belum diketahui nilai tingkat kapabilitas tata kelola permintaan sistem informasi dan penanganan pelaporan insiden. Yang kedua, belum diketahuinya nilai tingkat kapabilitas tata kelola penanganan masalah, pemecahan masalah, dan sumber daya untuk pemecahan masalah. Ya, selanjutnya ada maksud dan tujuan. Menerapkan metode COVID 5.0 untuk mengatur tingkat kapabilitas penanganan layanan serta insiden dan juga penanganan masalah pada pengoperasian sistem SIM CSR di PT Transdana Profitri. Tujuannya adalah mengetahui
tingkat kapabilitas tata kelola penanganan permintaan layanan, insiden pada pengoperasian sistem SIM CSR di PT Transdana Profitri. Yang kedua adalah mengetahui tingkat kapabilitas tata kelola penanganan masalah atau problem pada pengoperasian sistem SIM CSR di PT Transdana Profitri. Yang terakhir adalah metode penelitian. Di sini tahap awal adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah menentukan tujuan dan batasan masalah. Terus ada studi pendahuluan yang dimulai dari studi pustaka dan studi objek penelitian. Yang kedua ada tahap pengumpulan dan pengelolaan data. Dan seterusnya ada tahap analisis dan tahap kesimpulan dan saran. Metodologi penelitian adalah dilakukan wawancara untuk mengetahui sasaran strategis perusahaan, yang selanjutnya dilakukan pemetaan enterprise, lalu pemetaan TI related goals terhadap enterprise, lalu pemetaan RACI, selanjutnya meneliti kondisi existing dengan wawancara dan kuesioner. Berikutnya dilakukan analisis capability level, lalu diketahui gap level, dan dilakukan analisis gap, yang selanjutnya akan dihasilkan rekomendasi. Sekian dari saya, Pak. Bab 2 akan dibacakan oleh rekan saya, Wali. Oke, terima kasih Mas Nofrijal atas paparannya. Selanjutnya saya akan membacakan landasan teori. Di sini landasan teorinya adalah mengenai frame COBIT 5.0, prinsip-prinsip COBIT 5.0, kerangka COBIT 5.0, dan domain DSS. Pertama adalah frame COBIT. COBIT adalah Control Objective for Information and Related Technology 5.0. Merupakan sekumpulan dokumentasi dan panduan untuk mengimplementasikan IT governance. Kerangka kerja yang membantu auditor, manajemen, dan pengguna atau user untuk menjembatani pemisah atau gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan teknis lainnya. COBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute atau ITGI yang merupakan bagian dari Information System Audit dan Control Association atau ISACA 2012. Selanjutnya adalah kerangka COBIT 5.0. Secara sederhana, COBIT 5.0 membantu enterprise membangun nilai dan optimal dari TI dengan mengelola keseimbangan antara realisasi manfaat dan optimasi level risiko dan menggunakan sumber daya. COBIT 5.0 memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik bagi keseluruhan enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional serta keseluruhan, serta juga mempertimbangkan manfaat TI dan stakeholders internal maupun eksternal. Lanjut, prinsip-prinsip COBIT 5.0. Di sini adalah prinsip-prinsip atau COBIT 5 Principle. Pertama adalah meeting stakeholder. Kita membutuhkan pertemuan untuk kepada perusahaan-perusahaan yang ingin diaudit. 2, covering the enterprise end to end. Kita ada komunikasi apple to apple atau dua arah agar lebih memungkinkan dan lebih efisien dalam segi waktu audit. Ketiga, applying a single integrated framework. Keempat, enable hostling approach. 5, yang kelima, separating governance and from management. Menurut ISACA 2012 bahwa COBIT 5.0 memiliki 5 prinsip dasar. 1. Memenuhi kebutuhan stakeholders atau pemangku kepentingan seperti perusahaan. 2. Melingkupi tata kelolaan dan proses kerja end-to-end dari sebuah enterprise. 3. Mengaplikasikan sebuah kerangka kerja yang terintegrasi. 4. Pendekatan keseluruhan untuk kemampuan tata kelola dan manajemen atau pengaturan. Terakhir, pemisahan antara tata kelola dan manajemen pengaturan. Inilah adalah prinsip-prinsip yang dituturkan untuk COBIT 5.0. Antara lain adalah seperti bertemu dengan stakeholders, lalu sampai dengan berbicara end-to-end. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ade Julian
Silakan Mas Ade Gilian. Ya, terima kasih Bang Maulana Ali. Saya akan melanjutkan yang domain DSS. Domain DSS, Delivery, Service, and Support, yang biasa dikenal dengan singkatan DSS, merupakan salah satu domain di framework COBIT 5.0. Domain ini merupakan perluasan dari domain Deliver and Support pada versi COBIT sebelumnya, yaitu COBIT 4.1. Domain DSS menitik beratkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisi yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, latihan, dan pengelolaan data yang sedang berjalan. Nah, ini adalah kontrol objektif dari DSS. DSS 1, mengelola operasi, 2, mengelola permintaan layanan dan insiden, 3, mengelola masalah, 4, mengelola keberlanjutan, 5, mengelola keamanan layanan, dan 6, mengelola kontrol proses bisnis. Selanjutnya adalah pembahasan dan hasil. DSS 1 mengelola operasi. Rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas bagian CSR PT Trans Dana Profitri. Pembangunan kesadaran dan pemahaman untuk menjaga perangkat dan infrastruktur IT kepada staf melalui pelatihan atau training, serta himbauan melalui gambar dan tulisan sudut-sudut ruangan dan ketika login ke komputer. Diperlukan adanya pengawasan monitoring ruang secara 24 jam dengan menggunakan kamera CCTV, ya, biar lebih aman dan terpantau. Perlu adanya pengawasan piket atau petugas dengan cara memastikan di waktu awal piket, waktu pertengahan piket, dan di akhir piket. Sip-sipan seperti itulah. Perlu diadakannya rapat evaluasi mingguan dan list point proyeksi seminggu ke depan mengenai jalannya operation atau performansi. Ya, yang kedua, mengelola permintaan layanan dan insiden. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas bagian CSR PT Transdana Profitri. Di antaranya perlu dibuat fungsi helpdesk dari user kepada manajer sistem informasi untuk mengefisiensi waktu dalam pelaporan insiden. Ada juga setiap perubahan terhadap sistem didokumentasikan dalam logbook yang merecord aktivitas. Membuat skema klasifikasi dan prioritas dari permintaan layanan yang diperoleh dari user sebelum diteruskan kepada IT manajemen agar proses perbaikan dan pembaruan dilakukan berdasarkan urutan prioritas. Selanjutnya, menentukan level-level insiden terutama untuk insiden besar dan insiden tentang keamanan yang terjadi dari pelapor user agar dapat dibuat mitigasi pola pencegahan terhadap potensi insiden yang akan terjadi. Yang ketiga, mengelola masalah. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas bagian CSR PT Transdana Profitri. Di antaranya membuat fungsi troubleshooter untuk dapat mengetahui problem yang terjadi secara cepat dan tepat sasaran. Menentukan permanent fix terhadap akar permasalahan yang telah dianalisis. Selanjutnya, mengelola keberlanjutan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas
bagian share PT Dana Profitri, di antaranya bagian perencanaan dan pengendalian CSR pada PT Transdana Profit melakukan monitoring dan melakukan proses backup atau restore yang dilakukan oleh IT Management, Reliability, dan Availability data terpenuhi. Dilakukannya tindak lanjut dari proses monitoring backup atau restore tersebut untuk memitigasi risiko data sistem keuangan yang hilang karena ketidaklengkapan atau ketidakcukupan backup dan restore. Ada juga rapat budget komit per 3 bulan dalam mengontrol, mengevaluasi, dan membuat proyeksi ke depan perlu dilakukan secara konsisten agar pelaksanaan dapat selalu dilakukan perbaikan demi target blueprint 5 tahun dapat terpenuhi. Untuk verifikasi data penerimaan bantuan yang dalam tidak jumlah besar, misalnya di bawah 5 juta, cukup menggunakan voice processing recording atau VPR, sehingga langsung terekam data yang dibutuhkan melalui wawancara dan tidak perlu dilakukan survei ke tempat lokasi. Ya, lebih efisien aja sih kalau pakai ini. Perlu membuat tim khusus untuk survei lokasi bantuan, khususnya objek penerimaan bantuan yang jarak lokasinya jauh agar profesional dalam pembagian tugas karyawan sehingga tidak ada pekerjaan yang tertunda. Perlu pelatihan mengenai proses corporate social responsibility bagi karyawan, diadakan rutin 1 tahun sekali untuk membekali atau mengupgrade pengetahuan mengenai kepedulian sosial. Itu bentuk solidaritas. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Syarif. Ya, terima kasih Bang Jul. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai DSS 05, mengelola keamanan pelayanan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas bagian CRS PT Transdana Profitri ketiga, melakukan penetrasi teks secara periodik, yaitu 3 kali 1 bulan dan 3 bulan 1 kali. 2. Menentukan otorisasi terhadap device yang boleh mengakses informasi institut dan jaringan institut. Artinya screening terhadap kode device atau pencatatan kodifikasi dan membuat sistem screening. Terakhir, menentukan enskripsi informasi saat pengiriman berdasarkan klarifikasinya agar informasi lebih aman. Dilanjut, DSS 06 mengelola kontrol proses bisnis atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas bagian CSR PT Transdana Profitri. Di sini menjadi 6. Melakukan inovasi proses bisnis dalam bantuan sosial setiap 1 tahun 1 kali, merujuk kepada evaluasi blueprint di 5 tahun 1 kali. 2. Memantau atau mengevaluasi prosedur keamanan untuk melindungi aset informasi. 3. Membuat kebijakan dalam menentukan peran yang berwenang untuk mengakses aktivitas atau data yang bersifat sensitif, dijelaskan secara rinci dan didokumentasikan. 4. Membuat kebijakan terhadap pemberian hukuman pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam memantau kegiatan proses bisnis. 5. Menyimpan dengan baik atau mengarsipkan data seperti sumber informasi, rekaman transaksi untuk dijadikan bukti dalam pengukuran penilaian keberlangsungan proses bisnis dan dapat sebagai rekomendasi. Terakhir, mengidentifikasi
mengidentifikasikan jenis-jenis data yang bersifat rahasia, buat prosedur penyimpanan atau penghapusan yang tepat. Kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya, selanjutnya kesimpulan. Level kapabilitas keseluruhan yang diperoleh berdasarkan keseluruhan rata-rata adalah 4, yang berarti sebagian besar aktivitas pada domain DSS untuk CSR PT Trans Dana Profitri telah dilakukan. Ada standar penerapan dalam melakukan proses tersebut, telah termonitor, terukur, dan telah dilakukan perencanaan prediksi ke depannya sudah berjalan dengan baik. Level target yang diinginkan yang ingin dicapai oleh 5 optimizing proses secara rekomendasi yang disusun sebagai berikut. Memperkuat kontrol terhadap proses yang berlangsung, mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik, membuat inovasi-inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. Berdasarkan prioritas, maka domain yang masih tertinggal adalah DSS 4, yaitu manage continuity. Maka perlu dilakukan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performasi dalam berlangsungnya proses bisnis, meningkatkan dan konsisten dalam kontrol atau evaluasi terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol dan evaluasi per 3 bulan dan per tahun. Sarannya di sini semua SOP yang mengenai layanan sistem informasi perlu direview secara berskala, disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang berlaku. Selanjutnya, semua permintaan dari user mengenai permintaan layanan, insiden, dan masalah yang ditunjukkan ke IT harus dicatat sistem melalui sistem service desk yang telah dibuat. Sistem yang telah dibuat harus dikomunikasikan ke semua user melalui pelatihan-pelatihan formal ataupun kegiatan informal. Selanjutnya, perlu dipertimbangkan untuk melakukan assessment atau audit tata kelola sistem informasi menggunakan framework COVID 5.0, memakai jasa tenaga eksternal audit supaya didapat hasil yang lebih objektif. Terakhir, mengukur tingkat kapabilitas tata kelola sistem informasi menggunakan framework 5.0 sebaiknya dilakukan secara berskala. Di sini kami ada 2 daftar pustaka. Terima kasih.